Assalamualaikum sahabat. Video cerita dongeng kali ini menceritakan misteri terowongan Wilhelmina. Simak terus ceritanya dengan menonton video ini sampai akhir. Sebelum lanjut ke ceritanya, yuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar sahabat tahu tentang video terbaru selanjutnya. Tentunya hanya di channel Cerita Dongeng. Moda transportasi darat yang masih menjadi favorit para wisatawan domestik adalah kereta api. Selain karena harganya yang terjangkau dan nyaman, dengan naik kereta api para pelancong bisa menikmati indahnya pemandangan di sepanjang perjalanan mereka menuju ke tempat tujuan. Adapun beberapa terowongan-terowongan tua yang dilalui jalur kereta api yang bahkan sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Salah satu terowongan tua yang sudah ada sejak masa kolonial Belanda adalah terowongan Wilhelmina, dibangun pada tahun 1913 hingga 1916. Lokasi terowongan ini tepatnya berada di Desa Empak dan Desa Bagolok di Kecamatan Kali Pucang, Kabupaten Pangandaran. Terowongan ini memiliki panjang mencapai 1.208 meter. Nama terowongan Wilhelmina diambil dari nama seorang ratu yang kala itu menjabat sebagai Ratu Belanda sebagai bentuk penghormatan. Sebab selain Wilhelmina, berbagai terowongan lainnya yang ada di jalur ini, semuanya diberi nama keluarga kerajaan Belanda lain, seperti Philip, Hendrik, dan Juliana. Namun warga Pangandaran dan sekitarnya banyak yang menyebut terowongan ini dengan nama terowongan Sumber. Kata sumber menurut pemahaman masyarakat sekitar dimaknai sebagai lokasi yang menunjukkan adanya kandungan material tertentu di bawah perut bumi. Sumber material itu diyakini ada di sekitar lokasi terowongan tersebut. Salah seorang warga bernama Saktim mengatakan, pada masa pemerintahan Belanda dulu pernah beredar kabar bahwa di sekitar terowongan Sumber diindikasikan adanya kandungan minyak bumi. Masyarakat sekitar yang mengetahui hal tersebut, dan dengan sengaja menelusuri lokasi di sekitar terowongan Sumber selalu dilenyapkan oleh para penjajah Belanda. Tak hanya itu, kisah pembangunan terowongan ini juga cukup menjadi kisah tragis. Karena pasalnya pada saat proses pembuatan terowongan tersebut, tidak sedikit pribumi yang dilibatkan dengan sistem kerja paksa dan banyak memakan korban nyawa warga sekitar, akibat medan yang sangat sulit ditembus, yaitu area pegunungan dan jurang yang sangat curam. Seiring berjalannya waktu, terowongan kereta api jalur Banjar Pangandaran Cijulang ini sudah tidak lagi dioperasikan sejak tahun 1982. Walaupun terowongan ini sudah tidak lagi digunakan, terowongan yang berada di atas perbukitan ini kerap dikunjungi orang-orang untuk sekedar berfoto atau bahkan memiliki tujuan tertentu. Konon, terowongan ini menyimpan kisah cinta sekaligus mitos pesugihan. Menurut penuturan warga sekitar yang diketahui bernama Patomo yang membagikan kenangan masa mudanya, semasa masih aktif bepergian dan melintasi terowongan Wilhelmina. Setelah terowongan Wilhelmina ini tidak lagi aktif digunakan, terowongan ini menjadi tempat favorit para pasangan muda-mudi di sana. Karena waktu itu, banyak anak muda berpasangan yang awalnya duduk berjauhan jadi makin lengket jika sedang berada di terowongan. Selain digunakan untuk berpacaran, warga sekitar juga menyebutkan beberapa kali sering menemukan orang yang bertapa di dalam terowongan. Ada yang melakukan pertapaan selama seminggu, bahkan beberapa ada juga yang sampai berbulan-bulan. Kini terowongan yang terbengkalai ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.
karena di sekeliling bangunan dipenuhi lumut, ilalang dan rumput liar yang tumbuh tidak beraturan. Bahkan kondisi itu pun juga diperparah dengan rel kereta api di lokasi tersebut yang sudah banyak hilang serta muka terowongan yang tidak terurus dirambati akar semak belukar, membuat pamor dari bangunan bersejarah itu terkesan angker. Tak hanya nuansa dari bangunan terowongan yang terbengkalai saja yang membuat tempat ini menjadi angker, namun beberapa warga sekitar pun mengaku pernah melihat sosok gaib di terowongan tersebut. Seperti pengalaman yang pernah dialami oleh Pak Usman, yang pernah melihat sosok noni-noni Belanda saat melintasi kawasan terowongan tersebut. Berbeda dari pengalaman Pak Usman, seorang warga bernama Yuda yang melintasi kawasan tersebut, mendengar suara rintihan-rintihan kesakitan. Pada saat itu, Yuda menuturkan dia melintasi kawasan tersebut saat menjelang pagi sekitar pukul 3 pagi. Dia mendengar jelas suara rintihan manusia yang kesakitan tanpa melihat wujudnya. Konon, suara rintihan-rintihan yang terdengar itu diyakini merupakan suara dari para arwah korban yang tewas akibat pembangunan terowongan tersebut. Oke sahabat, itulah beberapa kisah misteri dari cerita dongeng. Senantiasalah mengambil hikmah dari setiap misteri yang melegenda. Masih banyak kisah-kisah misteri dan juga mitos dari berbagai belahan dunia, maupun dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kisah-kisah tersebut dipastikan membuat jantung berdegup lebih kencang, seperti kisah yang akan tayang tiap minggunya. Jadi tonton terus tayangan-tayangannya hanya di Cerita Dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.